Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fareta dengan NIM 230903101090. Saya dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan lengkap dan terfokus dengan dasar hukum PMK nomor 15 tahun 2025 pasal 2 sampai pasal 13. Yang kedua juga pasal 2 ayat 2, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan dengan ada 3 tipe. Yang pertama yaitu pemeriksaan lengkap, yang kedua pemeriksaan terfokus, dan yang ketiga pemeriksaan spesifik. Nah, kita menuju ke tahap yang pertama, tahap 1, persiapan pemeriksaan, di mana tahapan ini bertujuan memastikan kesiapan tim pemeriksa, data awal, dan dokumen pendukung sebelum pengujian dilakukan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu penunjukan tim pemeriksa dan supervisi. Penunjukan tim ini itu dilakukan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan. Nah, menerbitkan surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu dokumen ini menjadi tanda resmi dimulainya pemeriksaan. Nah, langkah yang kedua yaitu penentuan nomor kasus pemeriksaan. Jadi diberikan agar setiap pemeriksaan dapat ditelusuri secara administratif melalui sistem DJP. Yang ketiga yaitu penyusunan dan input audit plan, di mana pemeriksa menyusun audit plan atau program pemeriksaan yang membuat sasaran, metode, dan ruang lingkup pengujian. Yang selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan terfokus, wajib dibuat term of reference yang menjelaskan pos pajak atau data yang diperiksa. Langkah yang keempat yaitu profiling wajib pajak, di mana pemeriksa melakukan bedah profil WP dengan memanfaatkan data internal DJP, hasil koordinasi dengan UAL, serta informasi eksternal seperti laporan keuangan, transaksi, dan lain-lain. Yang langkah yang kelima yaitu persetujuan awal dengan wajib pajak, di mana dapat dilakukan secara luring atau daring. Pemeriksaan pajak menjelaskan alasan awal dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban WP selama pemeriksaan. Semua hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara pertemuan BAPK. Langkah yang keenam yaitu permintaan dokumen dan atau data elektronik. Jadi permintaan dokumen ini itu seperti pemeriksa mengirim surat permintaan dokumen dan WP wajib menyerahkan dalam waktu 1 bulan. Nah, bila tidak dipenuhi, diterbitkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 dan berita acara pemenuhan atau tidak pemenuhan. Ya, langkah yang ketujuh yaitu permintaan data ke pihak ketiga. Jadi di mana pemeriksaan dapat meminta data pemeriksa itu dapat meminta data dari pihak lain yang memiliki hubungan dengan WP, misalnya itu pelanggan, supplier, atau bank. Nah, tahap yang kedua, tahap pengujian pemeriksaan. Tahapan ini dalam proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan. Nah, langkah-langkahnya yaitu, di sini itu terdapat durasi pemeriksaan, di mana pemeriksaan lengkap itu maksimalnya 5 bulan dan pemeriksaan terfokus itu maksimalnya 3 bulan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan di kantor DJP atau di tempat WP. Jadi pemeriksa dapat mendatangi tempat usaha WP jika dibutuhkan untuk memperoleh bukti secara langsung. Yang langkah yang kedua, pengujian dan analisis data, kertas kerja di pemeriksaan atau PKP. Jadi pemeriksa menguji bukti-bukti pajak, transaksi, faktur, dan pembukuan WP. Semua hasil diuji dituangkan dalam KKP untuk menjadi dasar LHP.
Yang ketiga yaitu perubahan audit plan jika diperlukan. Jadi bila ditemukan data tambahan atau pemeriksa dapat mengajukan perubahan audit plan yang disetujui Kepala UP2. Yang keempat, pembahasan temuan sementara. Jadi WP wajib dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum pengujian berakhir. Dan ini tuh bertujuan memberi kesempatan WP memahami temuan pemeriksa. Misal ini ada WP yang ditemukan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, jadi hasilnya itu dituangkan dalam berita acara pembahasan temuan sementara ini. Nah, yang kelima yaitu perpanjangan waktu bila kompleks ini. Bila WP ini termasuk grup usaha atau terindikasi transfer pricing, jangka waktu pengujian dapat diperpanjang sebanyak 4 bulan. Nah, yang selanjutnya itu tahap ketiga, pembahasan dan pelaporan. Nah, maksimal ini itu durasinya, yaitu jangka waktunya itu 30 hari kerja sejak SPHP disampaikan. Pasal 6 ayat 3 dengan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Jadi surat pemberitahuan ini tuh berisi tentang koreksinya, dasar koreksinya, dan nilai pajak terutamanya. Jadi WP diberi waktu selama 5 hari kerja untuk menanggapi SPHP ini. Langkah yang kedua yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan PAHP, di mana pembahasan ini tuh dilaksanakan 3 hari kerja setelah tanggapan WP atau setelah batas waktu tanggapan berakhir. Hasilnya nanti disahkan dalam berita acara PAHP. Nah, yang ketiga yaitu quality assurance, di mana bila masih ada perbedaan pendapat hukum. Jadi jika masih ada perbedaan pendapat hukum, WP dapat meminta pembahasan dengan tim QA dalam waktu 3 hari setelah PAHP. Nah, yang selanjutnya langkah yang keempat, laporan hasil pemeriksaan. Nah, laporan ini tuh disusun oleh tim pemeriksa berdasarkan hasil PAHP dan diperiksa kembali oleh tim QA dan disahkan menjadi LHPQA. Nah, yang kelima yaitu langkah yang kelima, pengembalian dokumen WP. Jadi semua dokumen yang dipinjam wajib dikembalikan setelah pemeriksaan selesai. Jadi semua dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa itu semuanya nanti setelah diperiksa itu akan dikembalikan dan wajib dikembalikan.